Halo, 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 yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sungguh ku akui tak bisa pindah ke lain hati, ya kan? Nggak bisa pindah ke yang lain-lain, yang living aja, gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah datang on time. Kemudian jika ada timnya yang butuh di-remind untuk bisa menyimak sesi kita hari ini yang sungguh spesial ya. Kita akan bahas Bloom Collagen Frequently Asked Question, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Blue Collagen, salah satu hero produk kita yang consumable, di mana keistimewaannya adalah dia mengandung 10.000 miligram kolagen. Jadi termasuk yang tertinggi di kelasnya, tapi yang paling penting adalah tidak hanya mengandung kolagen, tapi dia juga ada essential oil. Jadi kolagen drink pertama di Indonesia mengandung essential oil dan tentunya disertai dengan vitamin dan mineral yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan tubuh. Tapi tentunya nggak afdol ya kalau saya nggak kenalin dulu kita kedatangan siapa aja sih siang hari ini. Oke, saya udah pin ya. Yang pertama kita kedatangan eh, Dr. Amalia, seorang ini keren banget ya. Eh, Skin Rejuvenate Enthusiast. Jadi beliau nggak mau dibilang dermatolog aja, tapi ada embel-embelnya Skin Rejuvenate Enthusiast. Jadi beliau akan mencoba mengupas dari sisi anatomi dan dari sisi skin problem apa saja sih yang harus kita perhatikan. Di awal nanti beliau akan menyampaikan materinya, diikuti nanti oleh seorang leader platinum kita yang merupakan pemerhati kebugaran dan sudah malang melintang juga bertemu dengan banyak timnya membahas produk terutama Bloom Collagen. Jadi apa saja pertanyaan yang terkait dengan Bloom Collagen nanti akan beliau coba sampaikan ke kita. Ada beberapa pertanyaan yang sangat penting untuk kita ketahui apa saja sih yang perlu di-highlight yang sangat-sangat relate dengan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Amalia. Nah, eh, pada kesempatan pertama, kita akan minta Dokter Amal untuk sharing dengan kita. Teman-teman yang ada pertanyaan nanti boleh drop di kolom chat ya. Akan dicoba dibahas di akhir. Kita akan pilih pertanyaan yang paling relate dan yang paling keren. Oke, oke, Dok Amal, silahkan. Oke, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Terima kasih Bu Indri dan Yang Living sudah mempercayakan saya memberi kesempatan untuk sharing hari ini. Oke, nggak nggak usah banyak ini ya, langsung aja ya. Mungkin ini sebagai perkenalan saya. Dermatovenerologis. Saya dermatologis. Saya sudah 5 tahun jadi dermatologis. Baru sebentar ya mungkin ya. Hmm, Untuk dermatologisnya saya lulusan dari FK Unsri. Saya menyelesaikan pendidikan saya S1-nya di FKUI. Oke, saya juga member yang living. oke. Oke, kalau kita nggak kenalan sama kulit, pasti kita nggak sayang ya sama kulit kita. Nah, kita kenalan dulu. Mungkin ini udah sering banget lah ngelihat gambar ini ya, gambar bagan kulit kalau kita sebagai dermatologis ngomongnya. Jadi kulit itu adalah organ terbesar di tubuh kita ya. Jadi karena itu penting sekali. Apa yang ada di dalam, penyakit yang ada di dalam tentu akan tergambar pada kulit karena kulit itu merupakan bagian terluar dan terbesar dari organ kita. Dari total berat badan kita itu sekitar 12-15%-nya itu adalah kulit. Dan luasnya itu sekitar 1-2 meter persegi. Nah, kulit, kalau bicara tentang kulit, kita nggak hanya melulu kulit ya, tapi kita ada aksesoris kulitnya yang selalu menyertai dan nggak mungkin bisa kepisahkan, yaitu kuku dan rambut. Nah, kulit itu sendiri
berregenerasi ya. Jadi dia mengalami turnover itu setiap 28 sampai 30 hari. Jadi dia akan mengalami pertumbuhan, kemudian akan mengalami pengelupasan, kemudian tumbuh lagi. Namun ini akan waktunya akan bergantung sama usia dan juga cara kita merawat kulit kita. Secara normal memang 28 sampai 30 hari, namun dia bisa lebih memanjang. Jadi bisa aja pada orang yang tidak merawat kulitnya dengan baik atau pada pasien yang sudah lanjut usia, itu turnover kulitnya akan meningkat. Jadi bisa aja nanti pengelupasannya lebih lama, kemudian tumbuhnya juga lebih lama. Oke, next. Nah, ini secara dekat ya. Jadi kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang paling terluar adalah epidermis, kemudian ada dermis, dan subkutis atau hipodermis. Nah, untuk epidermis sendiri dia tidak, walaupun terlihat dari luar itu dia setipis itu, tapi ternyata epidermis itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, yang paling penting itu adalah lapisan yang paling bawah. Kalau dilihat di situ, mungkin Bu Indri bisa iniin panahnya ya, karena ini diiniin kan. Kelihatan nggak ya panah saya nggak ya? Dari Bu Indri mungkin ya. Dari bagian bawah itu ada sel basal. Nah, kalau kita sering banget nih sekarang ini dengar yang namanya stem cell ya. Nah, itu di stem cell itu di sel basal itu. Jadi, kulit itu tumbuhnya mulai dari sel basal, bukan dari luar, tapi dari bawah. Dari sel basal dia tumbuhnya di situ. Kemudian dia mengalami regenerasi, yaitu mengalami perubahan, baru naik ke atas. Jadi yang tumbuh itu cuma yang bawah, bukannya tumbuh jelek ke atas, enggak. Jadi dia tumbuh di bawah, kemudian dia akan mengalami regenerasi, berubah-berubah bentuknya sampai ke bagian yang paling atas. Kemudian kalau sudah terjadi eksfoliasi, dia akan terlepas seperti itu. Nah, yang paling penting dari epidermis ini adalah yang pasti udah sering banget kita dengar juga adalah skin barrier. Jadi skin barrier itu berada di lapisan paling atas epidermis, yaitu stratum corneum. Ya, nanti setelah ini kita lihat lebih dekat stratum corneumnya. Nah, lapisan yang kedua adalah dermis. Dermis ini kalau kita sering nyebutnya adalah host of collagen ya. Jadi di dermis ini ada suatu sel yang sangat penting. Di situ kita lihat sel fibroblast. Nah, sel fibroblast ini dia akan menghasilkan yang namanya kolagen dan elastin. Jadi kolagen itu yang kayak tali-talinya, elastin itu yang garis-garis nih kalau dilihat di atas tuh itu elastin yang garis-garis. Jadi kolagen itu fungsinya adalah memberikan kekenyalan di kulit, memberikan kepadatan di kulit, kemudian elastin itu seperti namanya elastin dia memberikan elastisitas kulitnya. Jadi kelenturan kulit, peregangan kulit itu semuanya elastin, sementara kekenyalan kepadatannya itu adalah kolagen. Nah, di dermis itu juga yang paling penting adalah ada sel imun. Jadi sel imun kita ada di dermis. Jadi memang dermis ini itu kayak bantalan untuk kulit kita ya. Semuanya ada di situ, gizi-gizi, nutrisi, semuanya dari dermis. Jadi dermisnya ini harus benar, harus beres supaya dia bisa menunjang nutrisi untuk ke bagian atasnya. Jadi epidermisnya makin oke kalau dermisnya oke ya. Jadi di dermis itu juga ada pembuluh darah ya, di situ bisa kita lihat di bagian bawah yang ada merah dan biru itu pembuluh darah. Kemudian di situ juga ada sel sebum ya. Kelenjar sebum, bukan sel sebum, maaf, kelenjar sebum, kemudian kelenjar keringat, kemudian folikel kulit kita juga ada di situ, folikel rambut kita juga ada di situ, ya. Jadi di dermis itu adalah inti dari bantalan kulit kita. Kemudian di bagian bawah itu ada hipodermis atau subkutis. Subkutis itu adalah suatu kumpulan lemak yang akan melindungi, fungsinya melindungi bagian organ yang ada di bawah kulit kita. Nah, selain itu juga di hipodermis kita ini masih ada tuh si kolagennya. Jadi hanya ada sedikit kolagen yang berjalan di bagian atas hipodermis kita. Oke, next. Nah, ini tadi ya.
Kalau misalkan kita lihat kita lihat per step, ini saya ringkas. Kalau misalnya kita ngomongin terlalu panjang, mungkin nanti malah pusing ya. Jadi dermatologis nanti malahan kita ya belajarnya di sini. Ini saya ringkas. Jadi epidermis itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi adalah kumpulan dari sel-sel yang kemudian dia beregenerasi dari stem cell kemudian menjadi matang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di situ ada yang namanya skin barrier, ya, skin barrier. Skin barrier ini mengandung lemak dan juga lemak, protein dan juga pelembab di kulit kita. Mostly itu pelembabnya adalah ceramide. Jadi pasti sering banget dengar ceramide, ceramide penting banget skin barrier ya. Nah, fungsinya apa sih? Dia memprotek kulit kita ini dari lingkungan luar. Memprotek ini ya memprotek berbagai macam, dari trauma, dari panas, dari bahan kimia, dari infeksi seperti infeksi bakteri, jamur, semuanya diprotek di epidermis ini. Kemudian dermis tadi udah saya jelasin, fungsinya yaitu untuk ketebalan dan kekenyalan dari kulit kita. Dia jadi kayak per ya, kalau misalkan diibaratkan di spring bed tempat tidur, bagian atasnya itu adalah epidermis, jadi pernya itu adalah si dermisnya. Kemudian hipodermis tadi atau subkutis melindungi dari organ-organ kita yang bagian bawah, terdiri dari lemak-lemak. Oke, next. Nah, ini tadi ya, kalau misalkan kita lihat secara dekat, stratum corneum itu dia terdiri dari itu gambar yang nomor 3 ya, yang kecil-kecil sebelah kanan itu Bu Indri yang nomor 3. Nah, itu skin barrier kita tuh di stratum corneum. Jadi di sebelah kanan Bu Indri. Sebelah kanan tuh ada kecil-kecil ya, yang kotak-kotak kecil. Nah, di kotak nomor 3 itu adalah stratum corneum kita. Bingung ya Bu Indri? Yang sebelah kanan Bu Indri, kan ada 5 kotak tuh. 5 kotak yang sebelah kanan. Nah, iya itu. Ya, yang nomor 3 itu adalah stratum corneum kita. Jadi kalau dilihat di situ itu seperti batu bata dan semen. Jadi diibaratkan stratum corneum kita, skin barrier kita itu adalah seperti batu bata dan semen. Batu bata itu adalah sel-sel korneumnya, semen itu adalah pelembabnya. Nah, jadi penting sekali bahwa dijaga kelembapan dari si yang akan nyelip-nyelip di batu bata tadi supaya batu batanya atau sel korneum kita itu semakin kuat dan utuh untuk memprotek dari lingkungan luar ya. Lingkungan luar tuh macam-macam. Yang saya bilang tadi infeksi dan juga dari matahari, dari semua bahan-bahan. Jadi skin barrier adalah kunci awal utama untuk melindungi kulit kita. Nah, kalau dilihat di bagian bawahnya, di situ ada pembuluh darah ya. Jadi ada pembuluh darah dan juga ada fibroblast dan sel melanosit. Nah, jadi saya tadi lupa bilang kalau di dermis itu juga ada sel melanosit yang akan memberikan warna di kulit kita. Jadi akan memberikan warna di kulit kita yang juga akan melindungi kulit kita dari matahari. Ya, jadi ada pigmen melanin di situ. Melanosit yang akan mengantarkan pigmen melanin ke atas. Nah, yang paling bawah itu adalah tadi sudah dijelaskan kolagen dan elastin, ya. Oke, next. Nah, apa sih fungsi dari kulit kita? Dari tadi udah dibahas juga. Fungsi kulit kita tuh yang pertama adalah melindungi melindungi kita dari semua bahan-bahan yang akan menyebabkan trauma. Jadi baik itu dia secara fisik, luka atau apa, kemudian secara kimiawi dan juga secara molekul-molekul yang bisa menyebabkan infeksi, misalnya infeksi jamur, bakteri. Nah, itu dilindungi sama kulit kita. Kemudian skin barrier tadi, kulit kita berfungsi sebagai skin barrier sehingga dia menjaga kelembapan, hidrasi dari kulit cairannya di sana. Juga sehingga mengurangi efek dari sinar matahari ya. Nah, kulit kita juga berfungsi sebagai sensori.
Jadi di situ ada pendeteksi sensori, jadi nyeri, panas, kemudian juga suhu ya, semuanya itu ada sensorinya di kulit kita. Kemudian juga berfungsi sebagai imunitas ya bagi tubuh kita, dan yang terakhir adalah memproduksi vitamin D. Vitamin D ini penting sekali untuk pertumbuhan dari sel-sel kulit kita. Jadi enggak cuman untuk tulang, tapi vitamin D ini fungsinya penting sekali. Jadi memang suplementasi konsumsi dari vitamin D juga penting sekali untuk kulit kita. Nah, kalau terjadi suatu masalah dari fungsi kulit ini, ya itu bisa itu maka akan menyebabkan penyakit kulit, skin disease ya. Jadi skin disease itu dia bisa berubah inflamasi ataupun cuma kemerahan ataupun juga nggak ada apa-apa nih misalnya, tapi rasanya gatal aja, tapi itu udah termasuk skin disease. Jadi ketika terjadi sesuatu yang berbeda terhadap kulit kita, baik itu perubahan, baik itu rasa, tadi kan ada sensori di situ, fungsi-fungsi rasanya berubah. Kemudian juga misalnya ada imunitasnya yang berubah, warnanya yang berubah, itu merupakan skin disease. Dan ini semua bisa dipengaruhi terutama oleh lifestyle, ya, lifestyle faktor, dan namun juga tidak memungkiri ada faktor genetik di situ. Oke, mungkin seharusnya yang slide sebelumnya dulu ya, mungkin ketukar ya ini. Enggak, slide selanjutnya yang setelah yang oke, ini dulu ya. Jadi apa sih most common yang paling sering ya, skin problem yang paling sering? Sebenarnya skin problem itu penyakit kulit itu banyak sekali, luas sekali. Cuman ini saya ambil yang paling tersering yang membuat seorang wanita itu merasa terganggu. Jadi kalau misalkan cuma gatal-gatal aja, mungkin kayaknya nggak akan datang ke dokter kulit ya. Tapi ketika dia udah ada bercak aja di mukanya, nah mulai tuh galau ya. Jadi yang pertama yang paling sering itu adalah pori komedo. Jadi kalau di dermatologi, di dokter kulit itu kita jerawat itu nggak nyebutnya jerawat, tapi kita nyebutnya komedo. Jadi jerawat itu adalah komedo yang meradang. Jadi komedo itu ada yang dia nggak radang, non inflamasi, dan ada yang radang. Ketika dia radang maka dia akan disebut oleh orang awam adalah jerawat. Gitu. Penyebabnya apa sih? Biasanya penyebabnya adalah pori yang tersumbat. Nah, di Indonesia itu memang beda ya sama di luar ya, karena memang kita kan ada kelembapan udaranya berbeda, kemudian juga panasnya juga berbeda, maka tentu orang Indonesia itu akan cenderung mempunyai pori yang lebih besar gitu, bulat-bulat lebih besar. Jadi kita tuh dokter kulit tuh suka bingung ya, suka aneh kalau misalkan ada pasien datang, dok pori gitu mas, dok pori aku dikecilin, dok pori aku dikecilin. Padahal pori kita itu adalah kenapa bisa terjadi seperti itu, karena dia menyesuaikan gitu. Kita tinggalnya di Indonesia, maka pori kita akan menyesuaikan dengan lingkungan kita. Tentu pori kita akan lebih terlihat dibandingkan orang yang tinggal di udara yang lebih cuacanya lebih dingin dibandingkan oleh Indonesia dengan kelembapannya yang lebih tinggi. Nah, itu masalah itu akan membuat masalah. Nah, artinya ketika kita mempunyai pori yang memang takdir ya, ibaratnya kita ditakdirkan mempunyai pori seperti itu, artinya kita harus konsekuensinya kita harus gimana nih caranya merawat pori kita supaya tidak terjadi sumbatan di sana, sehingga tidak terjadi masalah, problem di sana ya. Bukannya sibuk kita cuma mau ngecilin pori gitu. Jadi bagaimana kita maintain pori kita supaya pori kita itu oke, dalam keadaan baik sehingga tidak menjadikan masalah. Jadi tipe kulit ya, ada juga tipe kulit yang berpori gitu kan. Jadi tidak saya juga ada pori gitu. Jadi kita nggak harus menghilangkan pori kita. Itu yang mau saya tekankan ke wanita-wanita Indonesia ya. Oke, kemudian pigmentasi. Nah, itu juga jadi masalah pigmentasi. Nah, ketika seseorang itu tadi itu merasa kulitnya berpori, maka orang ini akan ketakutan untuk pakai sunscreen gitu, sunblock.
dia akan ketakutan, dok kalau misalnya aku pakai sunscreen karena aku berpori dok, jadi aku pakai sunscreen nanti aku jerawatan. Nah, selalu itu yang ada di benaknya. Jadi nggak mau pakai sunscreen daripada mukanya berminyak dan jerawatan. Nah, ujungnya akan terjadi masalah baru, masalah pigmentasi. Karena Indonesia ini apalagi daerah-daerah, lumayan banyak daerah-daerah yang dilintasi sama pantai ya. Kayak saya sekarang lagi stay-nya di Bengkulu, itu di di sekitar saya itu semuanya pantai, dikelilingi pantai. Jadi kalau daerah yang dengan pesisir pantai seperti itu, dia akan mataharinya 2 kali lipat. Jadi dari atas dan juga dia akan dari bawah juga, dari airnya juga akan memantulkan matahari. Jadi penting di situ sunscreen. Selain sebenarnya lagi-lagi sudah ditakdirkan ya, kalau wanita itu pasti akan mengalami perubahan hormonal saat hamil. Nah, tentu saja ini akan menyebabkan perubahan pigmentasi di kulit kita. Tapi kalau kulit kita dilindungi dan dirawat dengan baik, pigmentasi yang terjadi itu juga tidak sebanyak yang terjadi apabila kita cuek aja sama kulit kita. Kemudian skin aging. Nah, jadi aging itu sebenarnya kalau misalnya kita bilang jangan sampai terjadi aging, nggak mungkin. Jadi secara normal seseorang itu ya semuanya akan mengalami penuaan, menua. Nah, tapi gimana sih menua dengan itu dengan indah ya, beauty dengan bagus gitu. Nah, jadi aging itu ada yang memang normal, ada yang memang patologik gitu. Jadi misalnya dia belum usianya terjadi perubahan pigmen, dia udah terjadi perubahan pigmen, atau belum usianya akan terjadi sagging, kendur, dia udah terjadi sagging. Nah, itu biasanya tadi lagi-lagi dipengaruhi oleh lifestyle ya. Nanti setelah ini kita bahas perbedaan dari kulit yang muda dan usia tua ya. Nah, kemudian paling sering juga infeksi di Indonesia. Tapi kalau kita sadar terhadap hygiene, kemungkinan untuk infeksi ini rendah. Namun lagi-lagi nih orang Indonesia nih hobi banget sekarang, lagi viral banget piara kucing. Nah, pokoknya semuanya mau piara kucing. Nah, di situ walaupun kita udah bersih kayak gimana, nah itu paling sering tuh kalau saya nemu wanita-wanita itu dia punya infeksi jamur karena dari kucing. Nah, jadi agak hati-hati di situ. Kemudian ada allergic reaction, ini biasanya karena bahan-bahan yang mengiritasi, nggak cuma deterjen, nggak cuma kita nyuci ya deterjen atau sabun cuci piring, tapi misalnya ibu-ibu muda yang baru punya anak itu misalnya pakai minyak telon atau minyak kayu putih itu juga bisa mengiritasi. Jadi pakailah bahan-bahan yang mungkin lebih alami ya Bu Indri ya, supaya mencegah iritasi tadi gitu. Nggak boleh endorse kan, jadi pokoknya bahan-bahan alami gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah masalah rambut. Nah, masalah rambut itu juga sering sekali ya, terutama wanita itu dipengaruhi hormon, kemudian juga dipengaruhi lifestyle kayak misalnya kebiasaan ngecat rambut, kebiasaan untuk smoothing atau segala macam. Nah, ini akan tentu saja memberikan problem di situ. Selain itu juga faktor stres itu sangat-sangat mempengaruhi karena berdasarkan penelitian nih sekarang tuh banyak banget memang sekarang sudah kebotakan, kerontokan rambut, dan terutama itu berdasarkan penelitian dipengaruhi oleh faktor stres karena sekarang tuh tingkat stres sudah tinggi banget ya gitu. Oke, next balik yang ke slide sebelumnya mungkin Bu Indri. Nah, ini perbedaan antara usia tua dan usia muda atau juga misalnya seseorang yang agingnya lebih cepat gitu. Jadi penuaan dini namanya. Jadi di kulit kita itu seperti yang saya jelaskan tadi ada epidermis, dermis, dan subkutis.
pada usia tua itu akan terjadi perubahan di setiap lapisannya, mulai dari epidermis. Epidermisnya akan cenderung lebih menipis. Bukan dia kehilangan tingkatan dari selnya, lapisan kulitnya akan tetap sama seperti itu, cuman dia akan lebih tipis dibandingkan dengan usia muda. Nah, kemudian tadi sel basal itu kalau misalkan usia muda dia akan lebih berkelok-kelok sehingga dia akan membuat kulit lebih lentur juga, sementara di usia tua dia akan cenderung lebih datar. Nah, kemudian di bagian dermis tentu saja yang paling akan terlihat sekali perubahannya adalah di bagian dermis. Nah, fibroblast itu sudah mulai akan menurun, sehingga kolagen dan juga elastin juga akan menurun, karena si penghasil dari kolagen dan elastinnya itu juga menurun. Kemudian pembuluh darah juga udah mulai jelek, udah mulai berkurang, sehingga oksigen yang dihantarkan ke atas juga sudah mulai berkurang, jadi kulit akan cenderung lebih keriput ya, tuh turun dia lebih keriput, lebih kendur, tidak kenyal, tidak elastis lagi, karena semuanya sudah mulai berkurang. Nah, juga ternyata di usia tua ini melanosit yang menghantarkan pigmen itu berkurang. Nih kita lihat nih yang biru-birunya itu juga fibroblast dan juga si melanosit itu juga berkurang. Jadi sebenarnya pada usia tua kulit itu akan cenderung lebih pucat warnanya. Bukannya dia menghitam, menggelap, tapi dia lebih pucat. Namun karena pigmennya tadi itu berkurang dan acak-acakan, jadi dia akan timbul pucat namun ada bercak-bercak gitu. Yang sering kita lihat kayak freckles atau keratosis yang kayak tumor-tumor jinak, bintik-bintik hitam-hitam kecil. Nah, seperti itu. Nah, penuaan ini bisa dipercepat dengan adanya lifestyle tadi. Misalkan misalkan kita merokok atau misalnya tidur nggak baik, pola hidup makan juga nggak oke. Kemudian juga matahari tadi nggak pakai sunscreen, jadi kena matahari. Jadi itu akan menyebabkan kulit menua lebih cepat. Terutama kolagen juga akan menurun lebih cepat. Karena kenapa? Karena matahari itu bisa merangsang enzim yang menghancurkan kolagen. Jadi ada enzim kolagenase itu fungsinya menghancurkan si kolagen. Nah, matahari itu bisa membuat si enzim ini lebih aktif sehingga dia lebih banyak menghancurkan si kolagennya. Oke. Selain itu juga terjadi gangguan dari kelembapan. Jadi kulitnya akan cenderung lebih kering, lebih kusam, seperti itu ya. Nah, turnover-nya juga mulai berkurang. Jadi biasanya kita 28 sampai 30 hari, biasanya itu nanti akan melambat bahkan sampai setiap 80 hari sekali. Jadi kulitnya itu mengelupasnya lebih lambat, tumbuhnya pun lebih lambat. Jadi kalau ada luka, sembuhnya lebih lambat. Kemudian juga kulitnya akan tampak lebih tebal, lebih kusam, lebih bersisik gitu ya. Oke, next. Nah, gimana sih supaya kita biar kita pas tua nih, kita udah dari sekarang udah invest kulit kita supaya pas tua kita nggak repot lagi ngurusin kulit kita, supaya ya udah kalau udah tua ya udah kendur tuh udah pasti ya. Cuman kita mencegah itu supaya dia tidak lebih cepat gitu penuaannya. Yang pertama itu paling penting adalah washing, jadi clean. Jadi kebersihan kulit itu paling penting. Jadi setiap kita habis dari luar, setiap habis make up segala macam, pokoknya kita harus bersihkan. Apalagi kayak di Jakarta sekarang polusinya lagi meningkat, paling penting harus double cleansing. Jadi pakai sabun aja nggak cukup, jadi harus double cleansing. Double cleansing itu jangan usahakan tidak menggunakan kapas dan menggunakan bahan-bahan yang lebih lebih oily gitu. Jadi kita menghapus make up-nya juga lebih smooth, enggak menggosok-gosok sehingga merangsang kalaupun ada komedo menjadi lebih aktif dan terjadi inflamasi. Kemudian
hydrated paling penting, inside dan outside. Jadi minum air putih yang cukup, kemudian juga harus pakai moisturizer. Nah, kulit yang berminyak itu bukan berarti tidak pakai moisturizer. Jadi kulit yang berminyak ya harus tetap pakai moisturizer. Karena kulit yang berminyak itu bukan berarti dia terrehidrasi. Rehidrasi dan minyak itu berbeda ya. Sebum sama moisturizer di lapisan skin barrier itu berbeda. Jadi tetap kita butuh moisturizer ya. Karena seiring bertambahnya usia tadi kelembapan di kulit kita akan semakin berkurang. Mungkin kalau pas anak-anak kita nggak butuh moisturizer karena kelembapan di kulitnya ya masih oke gitu, masih oke buat nyambung-nyambungin, nempel-nempelin si sel-sel kulit kita. Tapi seiring bertambahnya usia, kelembapannya semakin berkurang, tentu kita harus butuh dari luar. Kemudian protect. Jadi butuh proteksi menggunakan sunscreen untuk mencegah UVA dan UVB. Nah, kalau kita sering lihat di sunscreen itu ada PA+ dan SPF. Nah, PA itu untuk mencegah UVA, SPF itu untuk mencegah UVB ya. Jadi yang bikin kita hitam gelap itu si UVA. Iya, nah kalau UVB itu yang bikin kita tadi misalnya ada bercak-bercak tumor-tumor kulit atau bahkan menjadi cancer dari UVB ini. Kemudian lifestyle itu penting banget, ngaruh banget. Jadi kurang tidur, terlalu banyak makan yang manis, itu akan ngaruh banget sama pori, kelembapan, dan kekenyalan kulit kita, ya. Kemudian sebisa mungkin kita imbus skin turnover kita. Jadi misalnya kayak tadi kan semakin bertambahnya usia, tentu eksfoliasi di kulit kita secara normal juga berkurang. Jadi harus kita bantu. Kita eksfoliasi, kita pakai produk-produk yang mengeksfoliasi kulit kita, sehingga kulit kita pertumbuhannya menjadi lebih baik. Kemudian kalau ada masalah kulit, jangan terlalu lama didiamkan, harus berobat dan jangan coba-coba termakan iklan, baca ini, baca itu, akhirnya masalah kulitnya semakin berat. Oke, next. Ya, jadi apa sih take home-nya di sini? Ya, yang paling penting ya kulit kita itu nggak cuman ya kulit gitu lapisan setipis itu ternyata dia dalamnya kompleks banget. Kompleks banget dan sangat mempengaruhi apa yang ada di dalam. Jadi apa yang ada di dalam tubuh kita akan tertampak di kulit kita. Kita kurang tidur aja akan kelihatan di kulit kita. Kita stres banyak pikiran akan kelihatan di kulit kita. Jadi ya selagi kita dilapisi kulit, jagalah kulit kita dengan baik gitu, dengan ingredient yang baik gitu, dengan bahan-bahan yang baik dan terjaga kualitasnya, ya protect kulit kita. Gitu aja sih. Mungkin segini aja sharing dari saya. Makasih. Oke, boleh ya tepuk tangannya dulu untuk Dokter Amalia di kolom chat teman-teman. Thank you tadi yang udah bertanya. Kita akan upayakan pilih yang paling relate. Oke, untuk sementara Dokter Amal boleh duduk dulu. Pura-puranya kita satu ruangan nih. Thank you so much ya dok udah sharing. Udah ada beberapa pertanyaan tadi. Eh, nanti boleh sambil dilihat-lihat juga. Dan kita sementara ini menuju ke part kedua dari sesi hari ini yang akan membahas inti dari frequently asked question belum kolagen. Apa sih pertanyaan yang paling sering ini didapatkan setelah menginterview banyak sekali leader dan ternyata setelah kita filter, setelah kita cari sinonim-sinonim katanya, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang seperti akan dijawab berikut ini. Nah, siapa yang akan bahas? Ya, seorang platinum leader kita, Ibu Grestan. Kalau tadi Dokter Amal ada di Bengkulu, sepertinya moving ya antara Bengkulu sama Palembang. Nah, maka Ibu Grestan berasal dari Surabaya. Jadi kita dari Sabang sampai Merauke ya, punya narsum hari ini. Oke, hai Bu Grace. Hai Bu Indri, thank you so much. Mhm. Oke, terima
kasih juga salam hormat untuk banget yang nanya di kolom chat, dokter. Oke, teman-teman, biar saya juga relax gitu ya. Boleh dibantu, teman-teman bantu untuk ngikutin saya gitu kan ya. Kita ini kan katanya kalau mau presentasi ini otot-otot wajahnya ini harus lebih rileks gitu. Nah, saya akan melakukan senam wajah A, I, U, E, O gitu kan ya. Agak lebih heboh dan ekspresif gitu. Terus nanti kita akan senyum bareng biar kita itu semakin cantik gitu kan ya. Terus siapin dulu nih essential oil favoritnya gitu kan ya. Disiapin dulu tapi ntar pakainya tunggu instruksi dari saya ya. Oke. Pertama-tama jangan ketawa dulu ya nanti. Jadi walaupun muka saya lucu anggap aja gitu nggak ngeliat gitu ya. Kita akan senam bareng-bareng biar saya juga agak lebih tenang gitu. Nggak tegang-tegang banget siang hari ini gitu kan ya. Satu, dua, tiga. A, I, U, E, O. Oke, silakan ambil essential oil favoritnya. Hari ini saya akan menggunakan Veller ya, biar nggak tegang. Ini salah satu oil favorit saya, gitu ya. Ya tuh sampai bergetar tuh Mas Ibu, ya ampun, gitu kan ya. Terus diaktifasi, terus silahkan dioles di area yang teman-teman pingin oles gitu, biar lebih adem gitu kan ya pada siang hari ini gitu. Terus silakan dihirup dalam sambil pejamkan mata dan peluk diri kita, butterfly heart, dan sama-sama kita afirmasi bilang sama diri kita bahwa aku cantik dan aku bahagia. Kasih senyum yang paling manis siang hari ini dan applause buat kita semua. Oke, langsung satset aja ya Bu Indri ya. Sebelum kita masuk ke sesi nih, saya mau tunjukin dulu Bu Indri, saya punya 3 kantong pink gitu ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Saya punya 3 kantongan pink gitu kan ya. Pinky-pinky banget hari ini karena kita mau duplikasi BTS gitu ya. Karena kan belum kolagen ada di paket BTS gitu ya. Nah, saya punya 3 kantongan plastik. Kira-kira teman-teman di sini kakak-kakak semua bisa tebak nggak isinya apa? Mungkin satu dua lah di kolom chat apa gitu iseng gitu ya. Yang berhubungan sama kolagen gitu kan ya. Apa kira-kira tebakannya? Nah, oke, saya punya 3 kantongan. Ikan. Bu, tolong. Saya yang takut bawa ikan. Belum kolagen. Oke. Jeruk. Oke. Thank you ya kakak-kakak buat responnya. Luar biasa banget loh. Oke. Saya coba buka dulu ya. Kantongan pertama gitu kan. Agak di luar Nurul ini isinya gitu kan ya. Saya nggak tunjukkan brandnya. Ini dia. Si kuning. Tahu kan apa ini? Lem ya. Lem. Oke. Oke. Nah, kantongan kedua, ya, yang pertama saya taruh dulu ya. Kantongan kedua apa ya kira-kira isinya gitu kan ya, isi apa? Ini ngapain gitu ya, saya ini dari Surabaya gitu, bawainnya lem gitu kan ya. Apa hubungannya gitu sama belum kolagen? Nah, yang kedua ini juga lem. Saya juga nggak tunjukkan, tapi teman-teman bisa tahu lah ya. Ini yang putih, tutupnya orange ya. Sama-sama lem, si kuning dan si putih, tapi beda daya rekat gitu ya, Bu ya. Yang ini tuh ya biasa ya. Kalau si ini tuh ya, saya paling sebel. Dulu kalau ada prakarya suruh pakai ini, itu tangan tuh bisa raketnya lama banget nyucinya tuh dulu gemes gitu. Jadi saya agak emosi kalau sama si ini gitu kan. Nah, dua-duanya lem. Nah, yang ketiga apa ya? Dari tadi lem, 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 lem. Bisa ketebak lah ya, kemungkinan besar itu juga lem gitu kan ya. Google selalu di luar Nurul. Iya, saya di luar Nurul dan BMKG hari ini. Nah, yang ketiga ini juga lem, tapi gede banget gitu. Ini super lem gitu kan ya, lem-lem super gitu. Kira-kira apa ya? Jeng jeng jeng. Ini dia. Tuh, kelihatan nggak tuh? Nah, ini dia. Belum kolagen. Kok bisa? Kenapa? Kenapa? Gitu kan ya. Tapi pada banyak yang benar ya tadi nebaknya ya ada belum kolagen. Yes, benar. Salah satu di kantong ketiga itu adalah belum kolagen. Kenapa? Karena kolagen ini bisa dibilang salah satu gitu ya yang membantu merekatkan gitu kan ya tubuh kita biar tubuh kita tuh bisa optimal seperti kayak sekarang ini. Organ-organ tubuh kita gitu kan ya. Itu butuh kolagen. Kolagen ini bisa dibilang juga sebagai lem kayak gitu ya. Nah, saya Gristan akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul nih di teman-teman sekalian ketika memperkenalkan Bloom Collagen gitu, baik kepada brand partner ataupun calon brand partnernya gitu ya. Oke, kita langsung aja ya Ibu ya. Pertanyaannya apa aja gitu ya? Oke, jadi pertanyaan Itu yang dulu kali ya Bu yang
recap yang di awal ada intronya dulu di Iya. slide kedua. Oke, thank you Bu Indri. Key point pada hari ini ya, ada 7 gitu ya pertanyaan yang paling sering gitu ditanyakan, yang sudah dikumpulin nih sama tim manajemen yang Living Indonesia gitu kan ya. Udah minum belum kolagen kok jadi gatel ya, kok jadi alergi ya. Udah minum belum kolagen rutin habis banyak ini ya dok ya. Tapi kok belum glowing ini wajahnya gitu kan. Udah minum tapi jerawatan, terus berat badan naik. Terus harus gimana gitu ya? Cara konsumsinya yang benar gimana? Perlu nggak sih dikombinasi sama Ningxia? Kata leader saya tuh harus digabungin loh biar top chair gitu kan ya. Atau gimana idealnya nih kalau mau pakai sama paket BTS gitu ya. Terus sampai kapan minum belum kolagennya? Kira-kira ini menjawab nggak sih ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nggak sih di benak teman-teman? Harusnya iya ya, karena manajemen udah pada tanya para leader gitu ya. Nah, biar saya nggak ngomong sendirian malam hari ini dan saya rindu mendengar suara merdu Bu Indri yang ala-ala penyiar radio gitu ya. Saya undang Bu Indri dong, Bu Indri untuk saut-sautan nama saya gitu kan ya. Udah yang jawab ya dok. Oke, hari ini saya nggak boleh dipanggil itu ya gitu ya. Disclaimer dulu nih, saya tidak mewakili profesi apapun walaupun teman-teman udah pada spoiler tadi ya. Saya juga ada embel-embel di depannya gitu kan ya. Dan saya tidak mewakili organisasi apapun, profesi apapun. Hari ini saya murni sebagai Platinum Leader yang Living Indonesia dan juga brand partner yang Living Indonesia. Sharing hari ini murni pendapat pribadi dan pengalaman pembelajaran dari berbagai sumber dan sudut pandang ilmu ya. Tidak hanya di satu sudut pandang ilmu saja. Dan hari ini tidak ada memberikan diagnosa, terapi, atau menggantikan saran medis. Nggak ada sama sekali. Just sharing gitu ya. Oke Bu Indri, yuk temenin saya ya Bu Indri ya. Oke, baiklah Oke. kita masuk ke pertanyaan pertama. Seru banget ya. Di siang hari bolong ini teman-teman tetap stay, bahkan nambah nih pesertanya. Ada 9.300 orang yang hadir dari awal sampai sekarang. Oke, tentang alergi, Ibu Grace. Kenapa yang alergi ikan ada yang mengalami rasa gatal pada kulit ketika mengkonsumsi belum kolagen? Apa ini yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Gimana sih sikap saya sebaiknya? Oke, nah bisa langsung ke next slide-nya Ibu, tolong dibantu. Nah, alergi itu ya, itu kita harus tahu dulu gitu kan, alergi itu apa gitu ya. Tadi Dokter Amalia juga udah agak-agak singgung gitu kan ya tentang alergi. Jadi alergi itu bisa macam-macam gitu kan ya, dari luar juga bisa gitu kan ya. Nah, prinsipnya adalah alergi itu ketika ada alergen yang masuk gitu kan ya, suatu zat yang kita sebut alergen, dan tubuh itu mengiranya tuh sesuatu yang berbahaya gitu. Terus akhirnya berlebih ya kan. Kayak contoh kita makan ikan terus kumat tuh gatal-gatal alergi gitu. Sebenarnya ikan itu kan bukan hal yang berbahaya ya, tapi tubuh itu nganggapnya, ini bahaya loh ini kan ya, ini bahaya gitu kan. Akhirnya muncullah reaksi alergi. Nah, berhubungan dengan pertanyaan tadi yang disampaikan sama Bu Indri gitu kan ya, yang ditanyakan sama teman-teman semua, ketika mengkonsumsi belum kolagen dia alergi ikan kok keluar gitu ya alerginya. Nah, jawaban dari saya adalah yang pertama kita harus kenali dulu diri kita gitu kan ya. Sebelum kita menuduh ini dan itu gitu kan ya, kita kenali dulu nih, kita ini alergi apa gitu kan ya. Karena mungkin kita cuman alerginya sama satu jenis hewan laut tertentu gitu, nggak semua sama hewan laut gitu kan ya. Tapi ada juga yang alergi sama semua jenis seafood gitu ya. Nah, Hmm. karena ada di beberapa case yang saya dapatkan, ada orang yang alergi dengan hewan laut tertentu, mengkonsumsi belum kolagen, nggak terjadi reaksi apa-apa, fine-fine aja gitu. Tapi ada juga aku nih kayaknya nggak punya alergi loh. Aku makan apa-apa seafood oke gitu. Tapi tiba-tiba minum minum belum kolagen, dia muncul alergi gitu. Jadi kembali kalau tanya sama dokter, dokternya juga bingung karena yang bisa jawab itu diri kita. Kita bisa observasi dulu, kita bisa bikin list gitu kan ya. Kira-kira kita ini alergi apa gitu kan ya. Dan di tadi ini dikatakan ya, tubuh itu kan mengira sesuatu yang berbahaya. Jadi dia memberikan respon yang berlebih gitu kan ya. Nah, menurut saya gitu kan ya, yang saya pelajari, salah satu faktornya ya, karena memang alergi ini multifaktorial juga. Salah satunya ini juga berhubungan dengan kondisi pencernaan yang mungkin kurang optimal. Jadi, Hmm. saran dari saya kalau kejadian kayak gitu gimana? Jangan panik gitu kan ya. Disuruh stop dulu gitu ya, brand partnernya diinfokan, di stop dulu, dicari tahu nih, ditemenin akar masalahnya apa, alerginya sama siapa, sama apa aja gitu kan ya. Kemudian diperbaiki pola makan dan gaya hidup secara keseluruhan. Nah, ketika kondisi tubuhnya udah mulai lebih nyaman gitu kan ya, lebih optimal dan siap menerima
hal baik supaya dia nggak salah respon lagi gitu kan ya, boleh ini dicoba lagi untuk kenalan lagi sama Bloom Collagen. Tapi memang untuk memperbaiki pencernaan ini butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh konsistensi yang jangka panjang gitu. Jadi teman-teman bisa mengenali diri lebih lanjut. Gitu sih Ibu. Oke, semoga teman-teman jadi lebih siap ya ketika menghadapi ini di lapangan atau mendapatkan pertanyaan seperti pertanyaan yang pertama tadi. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, sudah rutin mengkonsumsi 1 Bloom Collagen per hari nih, tapi belum muncul manfaat karena tujuan utamanya sebenarnya awalnya pengen memperbaiki tekstur kulit, ya kan, biar kenyal-kenyal gitu. Seperti dulu ceritanya. Tapi yang ada, kok sendi dan otot malah jadi cepat pulih ya setelah olahraga itu nyata banget. Dan apa yang terjadi ini ya, Bu Grace ya, dan apa yang harus dilakukan? Nah, kolagen, Ibu bisa dibantu di slide berikutnya. Oke, thank you. Nah, tadi kan kolagen tuh saya udah kasih clue gitu ya. Kolagen ini belum kolagen, itu kan kolagennya ya, bukan belum kolagennya, nanti pikirnya terlalu endorse gitu kan ya. Kolagennya memang secara data itu kan kayak lem gitu kan ya. Dia itu merekatkan berbagai macam di dalam tubuh kita, bukan cuma kulit gitu kan ya. Bisa ada di kuku juga, di persendian juga, di tulang, bahkan tipe-tipe tertentu juga membantu merekatkan organ-organ yang bagian dalam seperti pembuluh darah dan lain-lain kayak gitu. Nah, apa namanya? Jadi seperti yang digambar ini, jadi kolagen ini nggak nyusun cuman di kulit aja gitu kan ya. Dan saran dari saya nih ya, kalau memang kita mau memperkenalkan Bloom Kolagen, kita jangan buru-buru jual mimpi gitu ya. Kita harus lebih fokus dengan mengedukasi apa itu kolagen, kenapa kita butuh kolagen, dan apa kelebihan Bloom Kolagen kita. Karena takutnya ya nanti terlalu berekspektasi berlebih dan akhirnya kecewa. Karena tubuh manusia itu pintar, manusia itu diciptakan makhluk sempurna ya, dan kita tuh bersyukur banget loh, tubuh kita tuh pintar banget tahu mana yang butuh dulu gitu. Jadi kita nggak bisa perintahin itu. Belum kolagen, naik ke muka ya, muka ini harus kenyal-kenyal gitu kata Bu Indri ya. Tapi dia bisa lari ke area-area yang memang membutuhkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita nggak bisa perintah-perintahkan dia. Jadi nih kalau ada yang komplain nih ya kakak-kakak semua, aduh udah minum belum kolagen, muka biasa aja, kagak glowing, kagak kenyal gitu kan ya. Nah, coba dibantu, dikulik-kulik gitu kan. Coba dong, dicek ada yang lebih terasa nyaman nggak? Mungkin sendinya, mungkin bagian-bagian lainnya gitu kan. Kalau kalau ada yang itu seperti pertanyaan yang nomor 2 ini, nah itu berarti adalah tanda yang baik dan silahkan dilanjutkan secara konsisten dan diimbangi dengan gaya hidup yang sehat dan seimbang karena kolagen ini seperti investasi jangka panjang ya. Jadi dilanjutkan aja karena ini adalah hal baik. Gitu Ibu Indri. Emang tubuh manusia tuh unik banget ya, ternyata dengan produk yang sama responnya Ya. variatif banget. Oh iya, dan belum kolagen kita ini dosisnya juga udah optimal kan Bu Indri? Bu Indri sempat spill kan tadi kita ada di 10.000 karena dosis kolagen range-nya yang optimal itu 2.500 sampai 15.000 dan kita di 10.000. Jadi luar biasa banget. Jadi dilanjutkan ya teman-teman. Asik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Udah rutin minum, ini kayaknya juga menjawab beberapa pertanyaan yang di-drop di kolom chat ya. Semoga juga langsung terjawab dengan sesi ini. Sudah rutin minum malah muncul jerawat dan ketika mencoba tabah, survive, mengkuatkan motivasi gitu ya. Aku lanjut minum terus gitu. Yang ada jadi kayak beranak pinak jerawatnya gitu. Nah, ini reaksi apa sebenarnya yang muncul? Bisa nggak ya dicegah? Terus, aku kan pengen banget dapat benefit yang optimal. Walaupun hal ini terjadi dan jika ini bisa dicegah, aku bisa terus lanjutkan konsumsi belum kolagennya nggak? Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan yang nomor 3 ini itu mirip banget jawabannya sama pertanyaan pertama yang tadi alergi gitu ya. Nah, pertama-tama izinkan ya saya membagikan pendapat saya yang mungkin bisa saja berbeda dengan tenaga kesehatan yang lain karena kita tuh udah terbiasa gitu sepakat untuk tidak sepakat gitu kan ya. Kita punya kiblatnya masing-masing, pedoman masing-masing, tapi kita sama-sama punya tujuan yang baik kok gitu kan ya. Nah, kebetulan saya ini adalah yang percaya ada leaky gut syndrome gitu kan ya. Sebelumnya kita harus kenalan dulu gitu. Jerawat itu kenapa? Jerawat itu sebenarnya multifaktorial, bisa macam-macam penyebabnya gitu kan ya. Tapi karena ini berurusan sama belum kolagen, yang mana kita itu minum ya. Aduh, saya bingung nih. Ya, yang mana kita itu minum gitu kan. Berarti kalau kita minum urusannya sama pencernaan. Makanya saya bahas hari ini, bukan faktor-faktor yang lain gitu ya. Nah,
karena ini multifaktorial dan kenapa kok berhubungan sama pencernaan? Karena sebenarnya Bapak Kedokteran Dunia, Bapak Hippocrates itu juga bilang bahwa akar masalah penyakit itu sebenarnya dari pencernaan gitu ya. Nah, di sini ada istilahnya leaky gut syndrome. Nah, salah satunya saya nggak jelasin semua ntar panjang. Itu ada di area itu ada jerawat, ada acne gitu kan ya. Nah, jadi bisa jadi akar masalahnya itu sebenarnya pencernaannya yang harus difokuskan. Nah, dari tadi tuh bahas leaky gut itu apa, bahasa apa dokter? Sorry, nggak boleh. Mohon maaf. Nggak boleh, saya harus dipanggil Grace hari ini ya, Ibu Grace. Oke, Bu, tolong ke next slide berikutnya aja deh, Bu. Nah, sorry, nah yang ini. Nah, leaky gut itu apa gitu kan ya? Sebenarnya yang di slide yang sebelah kiri, kalau teman-teman lihat di layar, itu kan usus yang normal, yang sehat gitu, rapat-rapat gitu kan ya. Rapat singset gitu kan ya. Nah, yang sebelah kanan itu agak renggang-renggang. Kalau bahasa medoknya itu adalah gonggang, kalau saya bilang gitu kan ya. Kalau saya udah ngomong gonggang, biasanya teman-teman ketawa gitu. Hah, gonggang? Iya, gonggang. Renggang-renggang gitu ya. Kayak apa namanya, ada jarak gitu di antara usus-ususnya itu ada kayak renggang-renggang gitu. Nah, kenapa ketika leaky gut ini terjadi, usus kita ini gonggang-gonggang gitu kan ya, harusnya yang nggak tercerna itu ikut ke bawah masuk. Terus terus jalan gitu kan, tersebar ke seluruh tubuh gitu kan, diserap. Nah, di situ akhirnya memicu masalah-masalah. Tergantung dia macetnya di mana gitu kan ya. Kalau macetnya di kulit, ya bisa terjadi masalah di kulit seperti contohnya di gambar yang ini. Jadi, kalau menurut saya di case pertanyaan teman-teman yang di sini tadi yang ditanyakan, kalau ternyata habis minum belum kolagen terus muncul jerawat, seperti biasa ya, di stop dulu ya, jangan terlalu tabah. Tapi dikenali dulu kenapa gitu kan ya sebabnya. Dan hari ini teman-teman udah tahu berarti yang harus urgent dikejar adalah pencernaannya supaya itu lebih siap gitu ya. Diperbaiki pencernaannya, gaya hidupnya secara keseluruhan, dibenahi pola makannya gitu kan ya. Karena ketika kita meminum sesuatu gitu ya, kayak kita katakan ini kolagen hari ini ya. Kan kita minum nih masuk saluran cerna. Nah, untuk penyerapannya kan butuh enzim dan butuh segala macam untuk memecah karena ini kan protein gitu kan ya. Nah, kalau kondisi pencernaan kita tidak optimal seperti contoh si gonggang-gonggang ini, si usus yang gonggang-gonggang ini gitu kan, bisa jadi sebenarnya enzim kita, stok di badannya kita itu juga kondisinya tidak optimal. Jadi nggak bisa memecah dengan optimal juga gitu kan. Belum lagi karena dia gonggang-gonggang-gonggang gitu kan ya, penyerapannya juga nggak optimal. Pembuangannya juga nggak optimal karena kan usus ini kan selain memecah, menyerap juga membuang gitu kan ya. Nah, ketika banyak faktor yang tidak optimal ini akhirnya si protein ini yang mungkin tidak bisa tercerna dan terserap dengan baik ya, dan akhirnya numpuk gitu kan ya, dan akhirnya bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti contoh tadi salah satunya adalah jerawat. Jadi memang kalau saran dari saya stop dulu, kenali dulu badannya dan paralel dengan memperbaiki kondisi tubuh secara keseluruhan. Nah, bisa dicoba dulu teman-teman. Oilers pasti familiar dengan start low and slow gitu kan ya, familiar banget gitu kan ya. Bisa coba dulu seperempat gitu kan ya, dibagi 4, ditutup, ditaruh kulkas, besok diminum lagi, diobservasi lagi. Jangan terlalu tabah langsung kayak jerawat nih langsung 2 atau 3 botol sekaligus gitu. Jangan kayak gitu ya kakak-kakak. Bisa pelan-pelan dulu aja kenalan. Nah, sambil diobservasi lagi kalau ternyata masih breakout, ya udah kasih jeda lagi, perbaiki lagi. Terus nanti kita coba secara bertahap. Berdasarkan pengalaman saya, setelah dicoba secara bertahap, akhirnya badannya udah mulai kenal dan bisa untuk menerima si belum kolagen ini. Gitu, Ibu. Oke, semoga menjawab ya kakak-kakak ya tadi yang bertanya di kolom chat. Kita lanjut. Eh, Terkait dengan konsumsi belum kolagen, ada yang mencoba merelasikan ketika timbangan naik dan di saat yang bersamaan dari konsumsi belum kolagen. Ini beneran ada relasinya kah? Atau kalau nggak ada, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu sikap yang logik dan sehat itu way of thinkingnya gimana? Oke. Nah, teman-teman ya, kasihan nih si belum kolagen ya. Sebelum kita menuduh si belum kolagen nih pemicu bikin berat badannya naik gitu kan ya, kita harus cek dulu nih, observasi diri sendiri, kenali lagi nih, balik lagi gitu kan ya, gimana pola makannya sepanjang itu gitu kan ya, tidurnya gimana, manajemen stresnya gimana gitu, itu dikenali dulu tuh nomor 1 gitu kan ya. Dan yang nomor 2 seperti di gambar, ini beratnya sama, komposisinya beda, bentuknya beda.
Jadi ketika berat badannya naik, dicari tahu dulu gitu kan. Sekarang timbangan udah pada canggih ya. Ada juga yang murah ya, nggak akurat-akurat banget, tapi buat cek, buat buat apa namanya screening itu oke lah, boleh gitu ya. Bisa dicari di marketplace, dicek dulu komposisinya ini yang naik apa gitu kan. Kalau ternyata berat badannya naik, tapi komposisi yang naik adalah otot, berarti itu adalah tanda yang baik gitu ya, badannya semakin bagus gitu. Karena to be honest gitu, saya cari-cari, nggak ada itu data yang bisa mendukung kolagen ini bikin gendut gitu atau bikin berat badan naik gitu. Malah beberapa data yang didapatkan, kolagen ini bisa membantu ya, membantu untuk tubuh kita itu bisa fat loss secara optimal gitu ya. Jadi ototnya semakin lean gitu kan ya, dan akhirnya pembakaran lemaknya menjadi optimal dengan catatan diimbangi dengan gaya hidup dan pola makan yang seimbang juga pastinya gitu, nggak cuman konsumsi kolagen aja gitu. Jadi harusnya sudah menjawab ya Ibu ya. Kasihan sih belum kolagennya, jangan disalahin lagi ya kakak-kakak ya. Oke, semoga terjawab juga. Nah, ini ada banyak kiblat juga terkait waktu terbaik mengkonsumsi belum kolagen. Dan kayaknya relate dengan apa yang sudah disampaikan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang kapan waktu terbaik mengkonsumsi belum kolagen. Karena ada yang em, menemukan bahwa kok kayaknya aku malam aja deh, kok kayaknya aku pagi aja deh. Nah, apa sih sebenarnya mau pagi, mau malam, mau siang, ya mau after atau before eh, makanan yang berat. Intinya apa yang harus kita perhatikan saat mengkonsumsi? Karena apapun, kapanpun kita konsumsi ini kan yang penting tujuannya agar hasil mengkonsumsi belum kolagennya optimal. Gitu kan ya dok? Bu Grace. Iya. Nah, jawaban saya untuk pertanyaan ini sebenarnya cuma satu kata, senyaman gitu kan ya. Tapi kan kakak-kakak di sini mayoritas perempuan gitu kan ya. Kadang-kadang perempuan itu kalau dengar kata nyaman itu agak-agak gimana gitu kan ya. Karena mungkin keinget yang udah gitu kan ya. Udah merasa nyaman, ternyata cuma PHP gitu kan ya. Tapi nyaman yang satu ini bersama Bloom Collagen gitu kan ya. Dia no PHP Club kok gitu ya. Dia akan tetap bekerja sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Wah, asik nggak tuh? Kasih love dong kakak-kakak buat belum kolagen, ya kan? Nah, tapi nih, lagi-lagi, kita ini sepakat untuk tidak sepakat. Udah biasa gitu kan ya. Ada kubu yang bilang, enak pagi aja gitu, enak malam aja. Semua punya dalilnya masing-masing. Jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi teman-teman gitu kan ya. Kalau saya pribadi, karena Bu Indri nanya sama saya gitu kan ya. Saya ini tim yang sebaiknya pagi aja gitu kan ya, pagi atau siang di jam aktif sekitar jam 7 pagi sampai jam 5-6 sore lah, karena sebaiknya jam 7 malam itu kita udah stop ya, nggak konsumsi apa-apa gitu kan, kita udah berhenti makan gitu kan. Kenapa? Karena kan tadi kolagen itu kan protein. Nah, protein itu kan untuk cernanya gitu ya, butuh enzim lah, butuh vitamin lah, butuh zinc dan lain-lain bla 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 gitu kan ya. Jadi sebaiknya waktu jam aktif aja, jadi supaya lebih optimal. Itu kalau saya. Tapi ada juga yang bilang baiknya malam karena untuk kan lagi regenerasi sel nih, dia langsung dapet nutrisinya. Nggak salah juga, monggo. Asal dengan catatan, ketika konsumsi di malam hari, gitu kan, menjelang tidur mungkin, itu teman-teman nggak kerasa apa-apa, nyaman-nyaman aja. Karena ada beberapa case yang saya dapatkan, ketika konsumsi belum kolagen menjelang tidur, itu nggak bisa deep sleep. Perutnya kagak nyaman gitu, katanya kayak gelisah gitu kan ya. Jadi monggo ya kakak-kakak, eh, di senyamannya gitu ya. Karena lagi-lagi belum kolagen nggak bikin PHP kok. Mau pagi, mau siang, mau malam, monggo. Silahkan senyamannya dan yang bekerja sesuai tubuh kita itu apa. Karena lagi-lagi tubuh kita itu pinternya luar biasa. Gitu Ibu. Semoga menjawab ya kakak-kakak. Iya, memang tubuh kita itu ibarat komputer yang dipenuhi banyak microchip ya, dan unik banget, unik banget responnya. Tapi terjadi. Nah, kita lanjut lagi. Oke, eh, sudah sangat paham anatomi kulit. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Amal. Bu Grace udah menjawab banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan belum kolagen. Gimana kalau saya ingin kombinasikan belum kolagen dan Ning Syaret dan mungkin kalau anak saya konsumsi Mighty Fights, ya kan, gimana pengaturan minum yang optimal? Tapi intinya nih ya, tujuan utamanya semuanya bermanfaat bagi tubuh. Oke, Bu Indri. Nah, ini udah di-spill ya, jodoh sempurna gitu kan ya. Saya mau kasih sedikit, ya kayak jokes ringan ya, mungkin
kalau nggak lucu ya mohon dimaklumi ya kalau kakak-kakak gitu kan ya. Jodoh itu kan seperti balapan F1 ya, gitu kan ya. Nggak mungkin ketuker sih, tapi mungkin kan untuk kesalip, ketikung, atau ditinggal kawin gitu. Tapi tenang aja, ada kok yang selalu setia menjaga kita semua. Ini dia si jodoh sempurna, neng neng neng, Ningsya dan belum kolagen. Ini nih jodoh sempurna banget gitu kan ya. Kita beruntung banget kita bisa mendapatkan dua produk ini dengan mudah di Indonesia gitu kan. Ini jodoh sempurna banget. Karena kenapa gitu kan ya? Ya, ini si kolagen tadi kan saya bilang itu kan dia kayak lem gitu kan ya. Dan isinya itu kan lengkap banget, dosisnya juga udah disesuaikan optimal gitu kan. Terus isinya lengkap juga gitu kan ya, nggak cuma kolagen murni aja. Dan juga ketambahan sama Ningsya gitu kan ya, si antioksidan. Tentu ini kalau diaplikasikan, dikonsumsi gitu ya untuk tubuh kita jelas akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa gitu kan ya. Biasanya pertanyaannya akan lanjut ini Bu Indri. Sebaiknya nih diminum campur nih satu gelas, kalian gelonggong gitu kan ya, sekalian diminum atau sendiri-sendiri. Lagi-lagi kita nggak usah ribet gitu kan ya, senyamannya aja gitu. Karena saya punya cerita nih, cerita yang agak unik menurut saya. Saya punya tim gitu kan ya. Kebetulan dia nggak punya alergi apa-apa, tapi minum belum kolagen dia rest gitu kan ya. Dia breakout kayak jerawat gede-gede gitu kan ya. Nah, sama tadi saya sudah menjelaskan ya untuk memperbaiki bla 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 lah, kita dampingi gitu kan ya. Dan bersyukurnya sih akhirnya membaik gitu. Tapi dia unik, kalau dia mengkonsumsi sendirian si kolagen, dia restnya kumat gitu. Hmm. Tapi kalau di dilute atau dicampur sama si merah ini, si Ning Syaret ini, nggak terjadi apa-apa. Itu Hmm. percaya nggak percaya, tapi itu ada manusianya. Ntar kapan-kapan saya kenalin gitu ya. Itu ada. Bukti. Tapi lagi-lagi kita tuh sepakat untuk tidak sepakat itu ya Bu Indria. Kalau aku lagi-lagi ini tim yang sangat mempercayai gitu, yang living kalau bikin sesuatu itu udah dipikirin tuh detail banget gitu ya. Udah pasti kayak resep yang sempurna ibarat makanan itu ya. Soto yang paling oke dan rawon yang paling oke. Kalau Ah, dicampur rasanya kan amburadul gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya itu penikmatnya itu satu-satu gitu kan ya. Ketika minum belum kolagen, dinikmati, dirasakan sambil dikasih afirmasi. Tolong ya kolagen ya. Kalau bisa tuh sekarang larinya ke muka tuh biar biar mukanya kenyal-kenyal gitu kan ya. Antioksidan, tolong ya kasih sel-selku ini ya supaya regenerasinya lebih bagus dan optimal kayak gitu. Jadi dinikmati satu-satu. Tapi balik lagi, dua-duanya boleh-boleh aja. Kakak-kakak silakan memutuskan mana yang nyaman. hmm. Semoga menjawab ya. Iya, jadi kenyamanan itu bagian dari jodoh yang sempurna sih. Kalau nggak nyaman, mungkin belum jodoh Kunci. yang sempurna. Jauh, Berarti jauh. harus dibenerin itu ya tadi usus-ususnya biar nggak gonggang-gonggang gitu ya Bu Indri ya. Ya, iya banget. Nah, ini pertanyaan terakhir sepertinya. Rutinitas mengkonsumsi Bloom kolagen dan aplikasi serum BTS seperti apa sih yang ideal? Dari sisi dosis, durasi di awal mungkin, dan setelah kulit menunjukkan improvement, peningkatan, looks better than before. Oke, sebelumnya tuh waktu saya cari-cari materi gitu ya, tiba-tiba tuh saya nemu gambar gitu ya, seorang penyanyi gitu ya dari Amerika, usianya udah 77 tahun, tapi kulitnya tuh masih oke gitu kan ya, dan dia namanya sih Dolly Parton gitu ya, dan dia buat statement gitu kan, dia sampai quote-nya itu dicomot-comot itu sama para penjual kolagen, ya. Untungnya sih belum kolagen sih nggak tukang comot gitu ya. Pada dicomot-comot bahwa I will never graduate from collagen gitu. Jadi dia istilahnya kagak mau berhenti gitu minum kolagen. Kenapa? Karena sesuai di gambar nih ya. Makin nambah umur gitu, kolagennya semakin turun di badan. Jadi kita butuh nih sebenarnya gitu kan ya. Nah, tadi hubungannya sama BTS dan hari ini saya juga berpinki-pinki gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi yang living tuh kalau bikin sesuatu pasti udah dipikirin dalam-dalam gitu kan ya. Kenapa BTS? Kenapa oilnya lavender? Kenapa Franklin? Kenapa helichrysum gitu kan? Kenapa black seed oil? Udah dipikirin. Bukan cuman ya pokoknya biar keluar aja OGV naik. Kagak begitu ya konsepnya. Aku percaya yang living tuh bener-bener pikirin gitu kan. Secara data dan penelitian juga. Jadi memang sebaiknya supaya optimal itu dirawat dari luar dan juga dari dalam. Salah satunya dengan paket BTS ini ya kakak-kakak semua.
Nah, tadi ada pertanyaannya minumnya gimana ya? Aku yakin nih ketika waktu belum kolagen pertama kali launching, pasti kan sarannya nih kan ya, 3 bulan kagak boleh putus gitu kan ya, 3 bulan kagak boleh putus. Itu udah pasti terpatok nih di teman-teman pada nabung, 3 bulan harus minum belum kolagen. Habis gitu gimana? Boleh putus nyambung kah? Atau putus selamanya gitu kan ya? Nah, jawaban saya sih simpel aja gitu ya. Ini kan kayak investasi tadi saya bilang. Saya kasih ilustrasi. Kita menabung yang rutin setiap hari dengan bolong-bolong gitu kan ya. Tapi kan kadang kita punya kebutuhan tuh ya, kadang kan tabungan kita tetap cutik-cutik gitu ya, kita ambil dikit-dikit lah ketika ada butuh darurat gitu kan ya. Sama, ini kan sesuai usia, tubuhnya kita ini udah semakin nurun nih kolagennya. Jadi badan kan mulai ngambilin cadangannya gitu kan ya. Kira-kira teman-teman, itu kondisinya lebih oke mana nih secara secara kesehatan keuangan gitu kan ya. Kalau nabungnya terus-terusan sama yang bolong-bolong ketika kita walaupun ambil dikit-dikit, tentu kesehatan ekonominya akan lebih lebih oke yang nabungnya terus-terusan. Sebenarnya sama sih, sama dengan kita konsumsi kolagen ini, karena kan ini investasi juga. Biasanya Bu Indri, lanjut nih pertanyaan berikutnya, karena saya ini udah juga sering banget dapat pertanyaan ini. Ya ampun, terus-terusan setiap hari, tolong gitu kan ya, boncos di ongkos gitu kan ya, berat banget di ongkos gitu kalau harus setiap hari. Dan kayak apalagi kayak si nenek Doli tadi yang udah 77 tahun katanya nggak mau graduate sama sekali tuh sama kolagen gitu kan. Please ya, sampai tua kita umur 77 minum kolagen terus, berapa duit itu yang harus kita sisihkan. Lagi-lagi yang living itu ya sayang banget gitu sama para brand partnernya. Udah disiapin tuh sistem bisnis ya, yang oke punya gitu kan ya, yang bisa dimanfaatkan sama kakak-kakak semua biar kita tuh tetap sehat, cantik, tanpa pusing lagi tuh mikirin urusan dompet. Gitu, luar biasa banget. Dari hari ini tuh ya, Bu ya, saya tuh muji-muji yang living terus loh ya. Karena sebutin itu sama yang living. Iya, kita tahu sebutin apa Grace sama yang living. Oke, eh, semuanya sudah terjawab. Pertanyaan dari hasil survei dari beberapa leader komunitas yang eh, cukup familiar, yang komunitasnya konsumsi belum kolagen. Dari sisi angka penjualan terlihat dengan nyata. Oke, kita sampaikan dulu recap dari sesi Bu Grace yang ini sebelum kita masuk ke tanya jawab untuk kedua narasumber. Oke, recapnya cepat aja ya. Yang Mhm. pertama, jika terjadi reaksi gatal atau alergi, stop dulu ya kakak-kakak, diobservasi dulu, perbaiki dulu pola makan dan gaya hidup secara keseluruhannya. Baru nanti bisa ketika udah mulai nyaman, silakan dicoba lagi gitu ya. Nah, nomor 2, kalau terasa manfaat di kulitnya belum kelihatan gitu kan ya, ditanyakan dulu, ada manfaat yang lain nggak gitu kan ya. Nah, terus bisa dilanjutkan pemakaiannya secara rutin, diedukasi bahwa ini investasi jangka panjang dan baik kalau kita konsumsi secara keseluruhan gitu kan ya. Dan nomor 3 sama kayak yang alergi gitu ya, kalau muncul jerawat sama ya perbaiki pola makan, gaya hidup secara keseluruhan, bisa start low and slow. Recap nomor 4, secara data ya, kolagen ini tidak berhubungan dengan kenaikan berat badan, malah di data yang didapatkan bisa membantu menunjang fat loss dengan catatan diimbangi dengan gaya hidup yang sehat dan juga optimal ya, harus seimbang gitu kan ya. Terus kapan yang terbaik untuk mengkonsumsi belum kolagen? The best time of day to take your collagen supplement is whenever works best for you. Jadi intinya senyamannya aja karena dia nggak akan PHP-in kita gitu. Yang nomor 6, belum kolagen yang Ningsha itu adalah jodoh yang sempurna gitu ya, boleh dikombinasikan. Dan kalau ada suplemen-suplemen yang lain, monggo silahkan, aturannya disesuaikan dengan masing-masing dari suplemennya. Karena setiap suplemen pasti punya tata caranya sendiri-sendiri. Ada yang sebelum makan, sesudah makan, ada saat makan gitu. Silakan disesuaikan. Dan untuk penggunaan paket BTS secara rutin dan konsisten akan memberikan hasil yang optimal karena ada dukungan dari luar dan dalam. Begitu Ibu Indri. Yeay, ini ada challenge, maksudnya gimana? Bu Nah, Grace? ada challenge buat kakak-kakak semua. Kalau hari ini ada posting, foto-foto gitu, capture-capture ya sepanjang sesi gitu kan ya, boleh di-capture, di-post di Instagram Story aja gitu kan ya. Terus tuliskan pantun tuh dengan tema belum kolagen dan Ningsha si jodoh sempurna gitu kan ya.
Bisa mention saya @kristan.energy dan juga Bu Indri @indri_sunshine. Ditunggu sampai jam 3 sore karena nanti kita berdua akan mencari gitu kan ya dua pantun terasyik dari kakak-kakak sekalian dan karena ini buat seru-seruan aja, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat ya. Yang pastinya kita akan seadil-adilnya ya. Dan nggak akan cuma milih tim saya aja, tenang aja. Karena saya cinta banget sama Young Living Indonesia gitu. Asik-asik. Oke, ini boleh di-capture dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau mau ikutan challenge-nya ya, ditunggu sampai jam 3. Sesuai dengan informasi yang ada di slide barusan. Oke, yang living terbaik dan terlengkap boleh di-define dalam 3 kalimat. Maksudnya apa? Oke, yang living ini terbaik dan terlengkap gitu ya. Kolagennya itu kayak lem perekat gitu kan ya. Ningshanya si antioksidan. Kalau dikombinasikan dia bikin happy gut gitu. Dan juga paket BTS-nya kalau kita pakai secara rutin dan konsisten itu bisa bikin happy skin. Paket essential oilnya bisa bantu kita untuk punya happy mind. Ini kayak lingkaran cantik yang bikin kita tuh semakin sehat, cantik, dan awet muda gitu ya Bu Indri. Nah, jika kolagen adalah lem perekat bagian tubuh kita, maka jadikanlah Bloom Kolagen primadona perekat OGB kita. Berikan love and an applause untuk Bloom Kolagen dan Young Living Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Grestan undur diri dan kembalikan sama Bu Indri. Yeay, boleh ya kakak-kakak yang mau drop love bomb. Kita kembali bersama kedua narasumber kita. Sepertinya kita masih punya waktu ya, Dokter Amalia, untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan materi dokter tadi di sesi pertama. Nah, ini pertanyaan primadona sesuai dengan dugaan dokter ya. Jadi begini, dari kakak Lia Syahrial. Walaupun tadi dokter Amalia udah singgung sedikit, audiensnya masih survive hingga akhir, boleh kita ulang eh, membahas ini lagi dok. Siang dok, aku kulit berpori dan sering banget komedoan. Oke, nah ini gimana caranya perawatan kulit yang tepat buat muka berminyak, komedoan berpori? Silakan dok. Oke, terima kasih Windri. Jadi tadi kan saya udah bahas ya, kalau pori ya memang karena kita memang tinggal di Indonesia, jadi pori kita menyesuaikan adaptasi dengan kelembapan, terus udara, cuaca di Indonesia, tentu bentuk porinya itu akan cenderung lebih besar gitu. Nah, jadi ketika kita mempunyai takdir nih seperti ini, nah tentu kita harus merawat si pori kita ini. Nah, tadi udah saya singgung juga, udah saya jelasin kalau yang paling penting itu adalah cleansing. Jadi itu nggak boleh salah, walaupun misalnya, dok aku udah cuci muka terus, nah cuci mukanya udah tepat belum gitu. Jadi cuci muka itu dari mulai kita pilih produknya gitu, harus udah tepat dengan tipe kulit kita gitu. Kemudian ingredient dari produknya, apa jenis dari produknya gitu, cara mencuci wajahnya itu harus lebih tepat. Nah, produk-produk itu biasanya kita pakainya itu yang bersifat gentle untuk harian. Jadi sabun cuci muka kalau saya saranin yang gentle, yang deterjennya juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi jangan misalnya mentang-mentang oily kulitnya terus mau pakai sekarang udah banyak produk-produk yang ada alkoholnya, yang bikin kulitnya cenderung lebih kering. Enggak, justru itu akan cenderung akan membuat kulit kita lebih oily karena kulit kita tuh kayak responnya kayak adaptasi gitu. Jadi kalau misalkan di luar ini dia merasa kurang minyaknya, maka di dalam dia akan terus nih ngasilin minyak si kelenjar minyaknya itu. Nah, jadi pakai aja produk-produk yang gentle, yang deterjennya sedikit ya kalau bisa yang benar-benar nature ya. Jadi benar-benar aman di kulit kita. Terus kemudian jangan lupa double cleansing. Jadi sebelum kita pakai yang bersifat sabun dulu, kita pakai dulu yang oil ya, yang berminyak dulu. Jadi boleh itu cleansing milk, boleh itu oil. Kalau saya biasanya pakai yang oil ya. Jadi saya
nggak apa namanya, nggak usuk-usuk pakai kapas. Jadi saya sambil massage gitu kan, sambil cium aromanya. Enak banget tuh kalau sambil masak cium aroma, Dok. Ya, pakai pakai itulah, tahu lah pasti si oilnya Heeh. apa. Nah, jadi itu terus masak terus udah apa namanya, baru kita cuci muka pakai sabun. Nah, kemudian ingat jangan dulu pokoknya selalu cuci muka. Jadi misalnya kita suka bangun siang ya, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu kita nggak mau kemana-mana nih. Kita bangun siang, oh udah deh aku bangun tidur kayak bersih. Nah, jangan anggap itu muka kita bersih bangun tidur. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan apapun, pokoknya bangun tidur cuci muka dulu. Cuci Hmm. muka, pakai moisturizer, pakai sunscreen. Walaupun memang kita belum mau mandi gitu. Jadi sebelum melakukan kegiatan apa-apa, cuci muka dulu nomor satu. Kemudian apa namanya, untuk komedo. Nah, komedo itu dia dihasilkan dari apa, minyak ditambah dengan debris kotoran ya. Nah, tadi kalau misalnya kita bersihkan komedo kita dengan baik, pori kita dengan baik, kemudian juga kita pakai moisturizer, itu insya Allah si komedonya juga berkurang. Nah, selain lifestyle, memang ngaruh banget lifestyle itu. Jadi makanan-makanan yang bersifat dairy food ya, gula nomor satu tuh gula, bukan makanan berlemak, bukan makanan berminyak, bukan, tapi nomor satu itu sugar, gula itu akan membuat kelenjar minyaknya lebih aktif. Jadi komedo akan cenderung lebih banyak gitu. Kemudian baru dairy food, keju, susu, coklat. Nah, itu menyebabkan kelenjar minyak kita lebih aktif. Jadi kurangi makanan-makanan itu. Bukannya gorengan, misalnya pedas, enggak. Itu berdasarkan penelitian enggak. Yang nomor satu berdasarkan penelitian menyebabkan kelenjar minyak kita lebih aktif, komedo kita akan cenderung lebih banyak. Itu adalah yang mengandung gula, kemudian keju, susu, coklatnya dairy food ya. Nah, kemudian sunscreen tetap harus dipakai. Wajib sunscreen dipakai. Jadi gimana sih, kan berminyak ya kulitnya, tetap harus pakai sunscreen. Gunakan sunscreen yang lebih ringan gitu, dengan yang hanya gel, terus nggak usah terlalu SPF tinggi, SPF-nya cukup 30 aja, tapi di reapply ya, lebih sering aja gitu. Oh, Gitu sih. lengkap banget ya. Dan terkait dengan leaky gut tadi yang disampaikan oleh Bu Grace, kayaknya relate deh. Coba di checklist makanan-makanan kita yang bikin pencernaan kurang nyaman. Ini relate banget ya. Ih, saya beruntung banget loh nge-host hari ini. Oke, satu pertanyaan lagi boleh ya, Dok ya. Kalau semisalnya kita udah terlanjur muncul tanda-tanda aging nih, misal wrinkle tipis-tipis, UV spot tipis-tipis, serba-serba tipis gitu, tapi udah muncul, nah masih mungkin nggak ya balik ke kondisi kulit yang lebih muda? Ini ambisius banget pertanyaannya. Dari Kakak Hastuti, kalau bisa, adakah caranya? Jadi kulit itu kalau misalnya kita ngomongin yang spotnya dulu ya, pigmen. Jadi pigmen itu kalau misalkan dia udah kebentuk nih, udah muncul di kulit kita, dia nggak akan bisa kita ilangin sempurna, balik lagi kayak seperti semula, itu nggak bisa. Tapi dia bisa dipudarkan, bisa dipudarkan. Namun dalam kondisi tertentu nanti suatu saat dia akan bisa timbul lagi gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, kadang kan orang bilang, aduh dok aku pakai skincare terus nih gitu kan, aku pakai skincare terus jadi aku ketergantungan. Bukan ketergantungan, tapi ya itu tadi saya bilang, selagi kita punya kulit dilapisi oleh kulit, ya kulit kita harus dirawat, dikasih makan gitu supaya dia tumbuhnya dengan baik gitu. Jadi kalau udah terlanjur timbul flek, ya udah mau nggak mau kulitnya harus dirawat supaya fleknya itu nggak semakin bertambah banyak. Nah, kalau nggak saya nggak bisa bilang ya udah deh pakai skincare aja, lifestyle nanti lama-lama berkurang, enggak. Kalau aging itu udah muncul ya pasti harus treatment gitu. Semuanya harus ditambah. Kayak gini nih, misalnya kolagen kurang, ya udah kita tambahin kolagennya. Terus kelembapannya kurang, ya udah kita tambahin kelembapannya. Terus ada kerutan, kerutan karena misalnya karena apa, ototnya, ya udah kita lemesin ototnya, yang gitu. Jadi kita lihat kelainannya ada di mana. Misalnya dia kendur, kendur turun gitu karena kolagennya kurang, ya udah kita kasih kolagennya. Tadi kan bisa kita dengan dari dalam minum, ataupun kita bisa suntikin langsung di kulit kita kolagennya gitu.
Oke. Jadi intinya kita perbaiki apa yang misalnya kelainan saat itu. Oke, ya semoga ketika segera ditangani atau melakukan sesuatu atau mengkonsumsi kolagen segera jadi lebih lambat ya dok ya, degradasi kondisi yang tidak diharapkannya. Ya, makanya investasi tadi kan emang penting banget. Emang mesti mesti dari sekarang itu kayak apa namanya kan aku nggak tahu ya, aku belum merhatiin penelitiannya segala macam. Tapi anak aku aja kelas 6 SD udah mulai pakai skincare, minum minum belum kolagen tuh udah mulai gitu. Oke, keren banget anaknya dok. Kita pindah dulu ke Bu Grace. Pertanyaannya dari Kak Ruri nih. Bu Grace, untuk penjelasan ya, beliau minta tips, minta hacks. Karena sering handle di lapangan, ketemu dengan banyak orang. Pertanyaannya itu salah satunya terkait dengan belum kolagen tentang eh, pengaruhnya terhadap ginjal kalau konsumsi jangka panjang. Oke, apa yang sebaiknya diberikan jawabannya sehingga eh, calon konsumen tersebut punya perspektif yang luas dan punya informed consent ya kalau bahasanya medis. Silakan, Bu Grace. Oke, thank you banget ya Kak Ruri buat pertanyaannya gitu kan ya. Kalau saya pribadi dari tadi kan kalau teman-teman memperhatikan apa yang saya sampaikan selalu itu ada paket lengkap. Belum kolagen harus diimbangi dengan pola makan seimbang dan gaya hidup yang sehat gitu kan ya. Harus seimbang dan sehat dan semua faktornya harus diperhatikan gitu kan ya. Baik. Tadi sampai bikin lingkaran cantik gitu kan ya, happy gut, happy skin, happy mind. Kenapa? Karena ini nggak bisa dipisahkan gitu kan ya. Jadi supaya tidak ada kekhawatiran seperti itu, alangkah baiknya juga diedukasi gitu ya, untuk bagaimana sih punya pola makan yang sehat gitu kan ya, gimana sih punya gaya hidup yang seimbang, dan saya tuh bersyukurnya banget, dan kenapa bikin saya bucin sama Yang Living, karena Yang Living ini menciptakan komunitas-komunitas yang disesuaikan dengan masing-masing itu tipenya gitu kan ya, ada yang tipe begini, tipe begitu, tapi nyaman gitu kan, dimana konsepnya itu sama gitu, untuk punya wellness gitu, yang holistik gitu kan, kesehatan secara menyeluruh. Jadi bisa diedukasi bahwa kalau ginjalnya kenapa-napa, itu faktornya bukan karena cuman kita minum apa-apa gitu kan. Tapi apa yang kita makan setiap hari, apa yang kita minum setiap hari, bahkan mungkin gaya hidup kita yang tidak sehat dengan tidurnya mungkin begadang terus atau gimana gitu ya, itu juga bisa memberikan sumbangsi untuk kesehatan organ-organ kita tuh menjadi tidak baik ke depannya. Malah bersyukurnya karena kita kenal belum kolagen dan kenal yang Living Indonesia dan komunitasnya, kita bisa nih investasi dari sekarang. Aku gila banget sih dengar Dokter Amal tadi anaknya kelas 6 ya udah mulai mempersiapkan. Aku yakin ketika mempersiapkan dari sekarang, investasinya dipersiapkan, nanti ketika si anaknya Dokter Amal udah seusia kita emak-emak begini gitu kan ya, pasti lebih cakep daripada kita gitu kan. Nah, kita yang umur sekarang ini kan kepinginnya nanti waktu tuanya itu lebih oke gitu kan ya. Ya mumpung belum ada kata terlambat gitu kan ya. Sebelum menutup usia kan tidak ada kata terlambat. Jadi ayo diperbaiki dari sekarang satu persatu karena itu satu keseluruhan yang nggak bisa dipisahkan. Semoga itu bisa membantu kakak-kakak untuk menjelaskan kepada brand partnernya atau calon brand partner. Yes. Eh, aku nggak suka basa-basi ya, soalnya suka bilang closing begini, waktu jual yang batasi kita. Kalau beliau berdua ini bukan orang-orang sibuk yang setelah ini harus melakukan sesuatu lagi, ya kan? Kayaknya masih betah deh kita ada di sini ya. Tapi memang begitulah ya, ada awal, ada akhir, ada perjumpaan, ada perpisahan. Tapi mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Kakak-kakak yang 8.600 orang tetap survive ada di sini, thank you so much. Semoga mendapatkan sesuatu, semoga dapat pencerahan banyak. Eh, Thank you so much Dokter Amalia udah berkenan kita geret ke kelas siang ini. Beliau sibuk banget ya. Dan juga Bu Grace, thank you so much udah eh, responsif dan sudah membuat sesi hari ini menjadi kenyataan. Semoga ilmu yang terus ditebarkan ini jadi pahala loh buat ibu-ibu berdua. Ya, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sekali lagi, thank you so much udah berkenan sharing hal-hal yang sangat berharga di siang hari ini. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
Terima kasih atas kesempatannya, atas keinginan belajarnya yang super super wonderful. Semoga kita jadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat siang, bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum.